waving their now worthless bills in the air, they shouted, "We..." Dalam ilmu ekonomi, ada satu fenomena yang selalu hadir di setiap negara modern, inflasi. Ia tidak nampak seperti krisis keuangan, tidak secepat resesi, dan sering dianggap sebagai sesuatu yang normal. Namun hampir seluruh kebijakan moneter di dunia dibangun untuk satu tujuan utama, mengendalikannya. Pertanyaannya, jika inflasi dianggap normal, mengapa bank sentral begitu waspada ketika angkanya naik sedikit saja? Apa itu inflasi? Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam satu periode. Kenaikan itu bersifat umum, bukan hanya satu barang, dan terjadi secara berkelanjutan. Inflasi bukan sekedar harga cabai naik. Ia adalah perubahan daya beli uang yang secara sistemik. Para tokoh dunia menggambarkan inflasi bukan hanya sekedar dengan angka, tetapi dengan metafora yang tajam. Milton Friedman pernah berkata, inflasi adalah satu-satunya bentuk hukuman tanpa dasar hukum. Sementara Ronald Reagan menyebutkan inflasi seganas perampok, semenakutkan penjahat bersenjata, dan mematikan seperti pembunuh bayaran. Di Indonesia, mantan Gubernur BI Budiono menekankan bahwa stabilitas harga adalah fondasi pertumbuhan. Karena ketika inflasi tidak stabil, biaya produksi sulit diproyeksikan, investasi tertunda, pertumbuhan melambat. Artinya, inflasi bukan hanya soal harga mahal. Ia membuat masa depan ekonomi menjadi kabur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebut inflasi sebagai pajak paling berat bagi masyarakat miskin. Mengapa? Karena kelompok kaya punya aset, properti, saham, bisnis, sementara masyarakat berpendapatan tetap memegang uang tunai. Dan inflasi selalu menghantam pemegang uang tunai paling keras. Inflasi tidak netral. Ia memperlebar ketimpangan. Bagaimana inflasi terjadi? Secara akademis, inflasi muncul melalui 3 mekanisme utama. Demand pull inflation, tarikan permintaan. Terlalu banyak uang mengejar, terlalu sedikit barang. Ini terjadi ketika konsumen optimis dan belanja meningkat. Suku bunga rendah membuat pinjaman mudah. Pemerintah meningkatkan belanja besar-besaran. Permintaan naik lebih cepat dari produksi. Harga terdorong naik. Cost push inflation. Dorongan biaya inflasi ini berasal dari sisi produksi. Ketika biaya naik, harga ikut naik. Contohnya, harga minyak dunia melonjak, upah buruh naik tanpa peningkatan produktivitas. Pajak atau tarif impor meningkat. Perusahaan tidak punya pilihan selain meneruskan biaya ke konsumen melalui kenaikan harga. Built-in inflation, ekspektasi. Ini faktor psikologis. Jika masyarakat percaya harga akan naik tahun depan, mereka bertindak sekarang. Buruh meminta kenaikan gaji. Perusahaan menaikkan harga lebih dulu. Terbentuk lingkaran ekspektasi, dan inflasi menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Inflasi sebagai pajak implisit. Dalam literatur ekonomi publik, inflasi sering disebut inflation tax. Karena tanpa menaikkan pajak secara resmi, daya beli uang masyarakat turun, pemegang uang tunai rugi. Pihak yang beruntung justru diuntungkan karena nilai utangnya menyusut secara real. Inflasi mentransfer kekayaan secara diam-diam. Ketika inflasi tidak terkendali, Jerman 1923. Di Jerman, masa Republik Weimar mengalami hiperinflasi ekstrim. Harga berubah bukan tiap bulan, bukan tiap minggu, tetapi dalam hitungan jam. Roti yang pagi masih terjangkau, sore sudah berlipat ganda. Pekerja menerima gaji 2 kali sehari. Toko mengganti harga dengan kapur berulang kali. Tabungan bertahun-tahun lenyap dalam hitungan minggu. Pada tahap ini, masyarakat tidak lagi berpikir murah atau mahal. Mereka hanya berpikir, bagaimana menukar uang secepat mungkin sebelum nilainya hilang. Itulah hyperinflasi. Runtuhnya sistem uang.
Zimbabwe tahun 2008. Di Zimbabwe, pemerintah menyetak uang untuk menutup defisit. Barang justru semakin langka, uang beredar semakin banyak, harga berubah tiap jam. Akhirnya masyarakat meninggalkan mata uang lokal, transaksi beralih ke dolar atau barter. Venezuela 2018. Di Venezuela, hiperinflasi dipicu ketergantungan ekstrim kepada minyak. Saat harga minyak jatuh, pendapatan negara runtuh. Pemerintah mencetak uang, produksi turun akibat kontrol harga. Barang langka, hasilnya uang banyak, barang sedikit, inflasi menembus ratusan ribu %. Uang kehilangan fungsi sebagai penyimpan nilai. Gaji hanya cukup sebentar, beberapa hari saja, dan jutaan orang memilih meninggalkan negara. Indonesia 1998. Indonesia tidak pernah mengalami hiperinflasi, tetapi krisis 98 sangat berat. Nilai rupiah jatuh, inflasi melonjak sekitar 70%. Namun setelah itu, Indonesia diberi independensi. Fokus diarahkan pada stabilitas harga. Sejak 2 dekade terakhir, inflasi Indonesia relatif terkendali. Harga tetap baik, tetapi dalam laju yang bisa diprediksi. Itulah inflasi yang dianggap sehat. Mengapa target inflasi tidak nol? Bank sentral tidak menargetkan inflasi nol. Mereka justru menjaga sekitar 2-3% per tahun. Mengapa? Jika harga cenderung turun, orang akan menunda belanja. Ekonomi melambat. Inflasi ringan membuat roda ekonomi tetap bergerak. Secara makroekonomi, inflasi bekerja seperti pisau bermata dua. Pada tingkat yang rendah, ia merupakan penanda stabilitas. Namun saat lepas kendali, dampaknya merambat ke segala lini. Inflasi menggerus nilai real tabungan masyarakat dan menciptakan ketidakpastian investasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi bukan sekedar kenaikan harga. Ia adalah indikator keseimbangan antara uang, produksi, dan kepercayaan. Inflasi moderat diperlukan agar ekonomi bergerak. Namun ketika melewati ambang tertentu, uang kehilangan 3 fungsinya sebagai alat tukar, penyimpan nilai, satuan hitung. Jadi seberapa mengerikan inflasi bukan ditentukan oleh besar kecilnya angka, melainkan oleh titik ketika masyarakat berhenti mempercayai uangnya sendiri. Dan dalam sejarah ketika itu terjadi, peradaban ekonomi harus dimulai ulang.